Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan masih penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran baca tulis kitab suci. Kita akan mempelajari tentang Kamis Putih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan anak-anak siapkan hati dan pikiran, ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas hari baru, nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Berkati dan sertailah kami ya Tuhan, agar apa yang akan kami pelajari hari ini benar-benar dapat kami mengerti. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, anak-anak, setelah pada pembelajaran yang lalu, dalam mata pelajaran PTKS, anak-anak sudah menyaksikan tentang video pembelajaran Yesus melakukan perjamuan malam terakhir dan membasuh kaki para murid. Nah, pada pembelajaran hari ini, Bulina akan menjelaskan tentang materi itu. Kamis Putih. Apa itu Kamis Putih? Makna dari Kamis Putih, seperti yang sudah anak-anak lihat pada tayangan minggu yang lalu, makna Kamis Putih artinya adalah peristiwa di mana ada perjamuan malam terakhir Yesus bersama ke-12 muridnya. Makna Kamis Putih artinya adalah perjamuan malam terakhir Yesus bersama ke-12 muridnya. Nih, silakan anak-anak perhatikan gambar ini. Ini adalah peristiwa di mana Yesus sedang melaksanakan perjamuan malam terakhir atau makan dan minum bersama dengan para muridnya. Jadi perjamuan malam terakhir itu yang dimaksud adalah Yesus makan dan minum bersama ke-12 muridnya. Kamis Putih selain disebut sebagai perjamuan malam terakhir Yesus bersama muridnya, juga merupakan awal Trihari Suci. Apa itu Trihari Suci? Trihari Suci itu adalah 3 hari sebelum kita memperingati Paskah atau Yesus bangkit. Jadi, Trihari Suci itu adalah 3 hari sebelum kita merayakan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, pembukanya atau awal Trihari Suci itu adalah Kamis Putih. Nah, Trihari Suci itu apa saja? Dari Kamis Putih sampai dengan Paskah, yaitu Kamis Putih. Tadi peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Kemudian Jumat Agung di mana Yesus wafat di kayu salib. Kemudian Paskah. Paskah artinya adalah Yesus bangkit. Nah, kemudian apa yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam terakhir? Apa yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam terakhir? Yang dilakukan Yesus ada 2. Yang pertama adalah Yesus makan dan minum bersama para muridnya.
Yesus makan dan minum bersama para murid-Nya. Selain itu, Yesus juga membasuh kaki para murid-Nya. Membasuh kaki para murid-Nya. Jadi, yang dilakukan Yesus pada perjamuan malam terakhir atau sering kita rayakan dalam Kamis Putih yaitu ada 2. Perjamuan malam terakhir dengan makan dan minum bersama murid-Nya, serta Yesus di sana membasuh kaki para murid-Nya. Makan bersama waktu itu dilakukan dengan makan roti. Nah, roti ini melambangkan tubuh Yesus. Jadi, tubuh Yesus ini dilambangkan dengan roti. Nah, kemudian yang diminum saat itu adalah anggur. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Jadi, makan dan minum bersama pada peristiwa perjamuan malam terakhir itu adalah makan roti dan minum anggur. Roti ini melambangkan tubuhnya Yesus, sedangkan anggur itu melambangkan darahnya Yesus. Nah, kemudian tadi Bu Lina juga menyampaikan bahwa selain makan dan minum bersama para murid-Nya, Yesus juga membasuh para murid-Nya. Ya, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Nah, kemudian apa makna Yesus makan dan minum bersama para murid-Nya? Maknanya adalah Yesus mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia melalui wafat di kayu salib. Yesus mau memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia melalui wafat di kayu salib. Itu makna dari Yesus makan dan minum bersama para murid-Nya. Nah, tadi disampaikan juga Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Ini yang dilakukan seperti ini. Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Anak-anak perlu ketahui bahwa Yesus ini adalah seorang raja. Ya, seorang raja. Tetapi walaupun dia seorang raja, dia mau membasuh para murid-Nya. Kan harusnya kebalik, harusnya para murid yang membasuh kaki Yesus. Tapi ini tidak. Justru Yesus memberikan teladan pada kita, walaupun dia seorang raja, dia mau membasuh kaki para murid-Nya. Nah, peristiwa Yesus mau membasuh kaki para murid-Nya ini memberikan makna atau teladan kepada kita agar kita mau saling melayani dan mengasihi. Meskipun Yesus adalah Tuhan atau guru atau raja, tetapi Yesus mau melayani murid-Nya. Ya, jadi walaupun Yesus itu Tuhan, guru atau raja, dia mau melayani para murid-Nya. Padahal kalau anak-anak lihat di kisah-kisah yang ada di buku-buku itu, kalau seorang Tuhan, guru atau raja itu maunya dilayani, tapi Yesus tidak. Meskipun dia seorang Tuhan atau guru, dia tetap mau saling melayani dan mengasihi. Ini dibuktikan dengan Yesus mau membasuh kaki para murid-Nya. Ya, seperti ini yang dilakukan. Nah, sekarang coba anak-anak ingat-ingat kembali. Apakah anak-anak pernah mengikuti misa Kamis Putih? Tentunya sudah pernah ya anak-anak. Nah, dalam perayaan misa Kamis Putih itu biasanya nanti di sana juga diperagakan adegan di mana Yesus sedang membasuh kaki para murid-Nya. Nah, jadi kan waktu misa Kamis Putih itu biasanya para umat dan petugas itu mengenakan baju atasannya putih, bawahannya hitam. Kemudian nanti di situ ada 12 murid Yesus. Ya, ada 12 murid Yesus. Nah, kemudian di situ untuk mengenang makna dari
peristiwa Kamis Putih, ada peristiwa di mana Romo atau pastor paroki membasuh ke-12 orang yang merupakan Rasul Yesus. Ya, Rasul Yesus. Jadi di situ Romo memperagakan dia membasuh kaki para murid. Sama ketika Yesus saat itu membasuh kaki para murid. Nah, pernah melihat ya anak-anak, jadi kalau Kamis Putih itu biasanya kita ke gereja memakai atasan putih, kemudian nanti dalam perayaan misa ada peristiwa di mana Romo nanti membasuh kaki ke-12 orang. Biasanya nanti diperagakan oleh pemuda ataupun pemudi yang ada di gereja tersebut. Nah, jadi sekali lagi Bu Lina mengulangi bahwa makna Yesus membasuh kaki para muridnya yaitu Yesus mau memberikan teladan kepada kita bahwa kita harus saling melayani dan mengasihi. Nah, silakan anak-anak perhatikan ayat dari kitab suci di bawah ini. Diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai dengan 25. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Jadi, menurut bacaan kitab suci ini, ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir tadi kan Yesus makan dan minum bersama. Makan tadi dilambangkan dengan roti, kemudian minumnya dengan anggur. Roti itu melambangkan tubuhnya Yesus, kemudian anggur melambangkan darahnya Yesus. Nah, ketika Yesus itu mengambil roti, apa yang diucapkan oleh Yesus? Yesus berkata seperti ini, "Ambillah, inilah tubuhku." Nah, ketika Yesus mengambil cawan yang berisi anggur tadi, Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Itu adalah hal yang diucapkan oleh Yesus pada saat itu. Jadi ketika mengambil roti, Yesus mengucapkan, "Ambillah, inilah tubuhku." Sedangkan ketika mengambil cawan yang berisi anggur, Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Nah, jadi ini anak-anak yang diucapkan ketika Yesus makan bersama, yaitu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Yang diucapkan Yesus ketika minum bersama, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Nah, anak-anak, jadi Bu Lina dapat simpulkan bahwa Kamis Putih maknanya adalah suatu peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para murid-muridnya. Yang dilakukan Yesus pada saat itu adalah Yesus makan dan minum bersama ke-12 muridnya dan membasuh kaki ke-12 muridnya. Makan dan minum bersama yang dilakukan saat itu adalah makannya menggunakan roti. Roti ini melambangkan tubuh Yesus, minumnya menggunakan anggur. Anggur itu melambangkan adalah darahnya Yesus. Nah, sedangkan ketika Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya, itu memberikan teladan atau pesan kepada kita bahwa kita harus saling melayani dan saling mengasihi.
Nah, ketika Yesus itu mengambil roti, apa yang dilakukan? Yesus itu memecah-mecahkan roti, kemudian membagikan kepada para muridnya dan mengucapkan, "Ambillah, inilah tubuhku." Sedangkan ketika Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, Yesus mengucapkan, "Inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi semua orang." Itu merupakan peristiwa yang ada dalam perayaan Kamis Putih. Nah, untuk tugas daring hari ini, Bu Lina memberikan 5 soal. Soal yang pertama, apa makna Kamis Putih? Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus saat perjamuan malam terakhir? Yang ketiga, apa makna Yesus membasuh kaki para muridnya? Yang keempat, tubuh Yesus dilambangkan dengan? Yang kelima, darah Yesus dilambangkan dengan? Silakan tugas ini soalnya ditulis, kemudian anak-anak jawab di buku tulis. Kalau sudah selesai, silakan hasilnya difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Harapan Bu Lina, apa yang sudah Bu Lina sampaikan ini bisa anak-anak mengerti dan bisa anak-anak pahami. Ini adalah penjelasan dari video pembelajaran yang sudah anak-anak lihat pada pembelajaran minggu yang lalu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih menyertai kami dari pagi hingga saat ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Semoga Engkau senantiasa menyertai, memimpin kami, melindungi kami. Jagalah sikap dan tutur kata kami, agar apa yang akan kami lakukan, agar apa yang akan kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat mengerjakan tugasnya. Kita akan ketemu lagi dalam pembelajaran daring besok hari Senin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.